Baik, kita lanjutkan pembahasan TPA kode soal X4. Sekarang nomor 15. Jadi di soal itu salah ya nomornya. Itu kan 14, sebenarnya adalah 15. Farel dapat membuat 10 simpul pita dalam waktu 2 menit, sedangkan Arya dapat membuat 15 simpul pita dalam waktu 2 menit. Jadi Farel itu 10 simpul per 2 menit. Sehingga per menitnya berapa? Per menitnya itu adalah 5 simpul per menit. Jadi tiap menit menghasilkan 5 simpul. Sedangkan Arya di situ adalah 15 simpul dalam 2 menit, sehingga per menitnya adalah 7,5 simpul per menit atau 7,5 simpul dalam 1 menit. Kemudian jika Arya mulai membuat simpul pada pukul 10, jadi Arya ini pukul 10 di sini, sedangkan Farel memulai pukul atau 10 menit lebih awal, yaitu 9.50. Tapi selesainya sama, yaitu pukul 10.50. Maka total keduanya itu menghasilkan berapa simpul? Kita hitung dari Farel tadi kan mulainya 9.50 sampai 10.50 itu kan 60 menit. Tadi per menitnya 5 simpul. Ya 60 dikalikan dengan 5, ketemunya 300 simpul. Itu untuk Farel. Sedangkan Arya mulainya pukul 10, selesainya sama, yaitu 10.50 sehingga 50 menit. Tadi per simpulnya itu adalah atau per menitnya itu 7,5 simpul. Sehingga 50 menit dikalikan 7,5 simpul, ketemunya adalah 375. Totalnya berarti di sini total keduanya yaitu 300 ditambah 375 sama dengan 675. Sehingga jawabannya di situ adalah opsi E untuk nomor 15. Kita lanjutkan nomor 16. Yang ditanyakan di situ adalah persentase pertambahan volume kerucut. Volume kerucut yaitu di situ jika tingginya itu berubah menjadi 2 kali tinggi semula dan jari-jarinya berubah menjadi 1,5 kali semula. 1,5 kali itu sama dengan 3/2. Nah, kalau kita mencari pertambahan ini ya sama dengan delta volume atau pertambahan volume. Di situ kan volume kedua setelah berubah tadi dikurangi dengan volume awal. Untuk mencari volume kerucut rumusnya adalah sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Nah, ini volume kedua sepertiga PR-nya tadi adalah 1,5 kali dari V1 atau R1, sehingga 3/2 R1 dikuadratkan. Ingat-ingat kurungnya di sini ya. R-nya itu dalam kurung, kuadratnya di luar. Kemudian dikalikan dengan tingginya 2 kali tinggi semula, jadi 2T1 dikurangi dengan volume pertama di situ adalah sepertiga PR1 kuadrat dan dikalikan dengan T1. Setelah kita operasikan di sini sepertiga P ini dikuadratkan jadi 9/4 R1 kuadrat kali 2T1 dikurangi dengan untuk volume 1 tadi kerucut yang pertama. Setelah itu kita operasikan di sini tinggal dicoret, tinggal 3, di sini dicoret tinggal 2, sehingga 1 kali 3 dibagi dengan 2. Karena di sini sama R1 kuadrat T1, di sini juga sama PR1 kuadrat T1, maka ini bisa kita keluarkan. Sehingga tinggal pecahnya saja 3/2 di sini dikurangi dengan 1/3 dalam kurung dikalikan dengan ini yang sama tadi. Ini kan ada sama. Bisa kita keluarkan, sehingga 3/2 dikurangi 1/3 sama dengan 7/6. Disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini dikali 3, yang sini dikali 2. PR1 kuadrat T1. Nah, ini adalah delta V atau pertambahan volume. Tapi yang ditanyakan di sini adalah persennya, berapa persen pertambahannya, yaitu di sini persen pertambahan volume, yaitu pertambahan volume dibagi dengan volume awal dikali 100%. Pertambahan volume tadi berapa? Ini 7/6 PR1 kuadrat kali T1 dibagi dengan volume awal. Volume awalnya adalah sepertiga PR1 kuadrat kali T1. Karena ini sama, jadi bisa kita coret. Tinggal 7/6 dibagi 1/3 kali 100%. 7/6 kalau dibalik jadi kali ya. Kali 3/1 di sini tinggal dicoret, jadinya adalah 2. Setelah itu kita kalikan 1%, jadinya 350%. Seperti jadi opsi untuk nomor 16 jawabannya adalah opsi E.
Berikutnya kita kerjakan nomor 17 atau kita bahas nomor 17. Dengan kecepatan sebesar V1, Rizal memerlukan waktu sebanyak 1 jam 20 menit untuk sampai di tempat kerjanya. Jadi ketika kecepatannya itu V1, Rizal itu membutuhkan waktu yaitu T1 1 jam 20 menit untuk sampai di tempat kerjanya. Jika ia terlambat 10 menit, jadi ketika menggunakan T1 tadi dia itu terlambat 10 menit. Ya, jadi 1 jam 20 menit tadi saya rubah menjadi jam dulu satuannya. 1 jam 20 menit sama dengan 4/3 jam. Nah, ini telat 10 menit supaya dia itu datang tepat waktu. Tepat waktu berarti kan nggak terlambat 10 menit, berarti kan lebih cepat 10 menit, yaitu supaya dia tepat waktu butuh waktu berapa? 1 jam 10 menit. Kalau tadi terlambat 10 menit, 1 jam 20 menit sehingga kan dikurangi 10. Jadinya ketika tepat waktu dia membutuhkan waktu 1 jam 10 menit, yaitu adalah waktu kedua dan V2. 1 jam 10 menit sama dengan 7/6 jam. Kemudian tadi yang tanyakan adalah ditambahkan agar Rizal sampai tepat waktu ya. Kemudian yang sama adalah apa? Jaraknya kan dari rumah sampai dengan kantor, berarti S1 sama dengan S2 karena jaraknya sama. Untuk mencari jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. V1 kali T1 yang satu dengan sama dengan V2 kali T2. Kita masukkan V1 tetap, T1 nya tadi 4/3, V2 nya tetap, dan T2 nya adalah 7/6. Kemudian kita operasikan, V2 nya diketahui 4/3 V1 kali 6/7, ini bisa kita coret, jadinya adalah 2, berarti 8/7 V1. Jadi kecepatan kedua atau V2 itu sama dengan 8/7 V1. Kemudian kita cari pertambahannya berarti berapa, supaya berarti kan lebih cepat ditambah kecepatannya. Pertambahan kecepatannya berapa? Yaitu delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Sehingga di sini V2 nya tadi 8/7 V1 dikurangi dengan V1 sama dengan 1/7 V1 atau 1/7, dan tambahannya itu 1/7 dari kecepatan awal. Sehingga jawabannya adalah opsi D. Itu untuk nomor 17. Kita lanjut ke nomor 18. Selisih uang Nisa dan Rani sebesar Rp8.000. Jadi saya tulis di sini Nisa dan Rani, selisih uangnya adalah Nisa dikurangi R sama dengan Rp8.000. Ini persamaan pertama ya. Kemudian ketika Risa itu diberi uang oleh Nisa yaitu 15% dari uangnya, dari uang Nisa, 15% dari uang Nisa, itu uang Risa menjadi 75% dari uang Nisa, sehingga bisa ditulis persamaannya seperti ini. Jadi R ditambahkan 15% dari uang Nisa itu sama dengan 75% dari uang Nisa. Dan sama kita operasikan di sini, R kemudian yang sama dengan sama-sama N ya. Kita kelompokkan, jadinya 75% itu sama dengan 75/100 dibagi 100 sama dengan 0,75 N. Yang ini juga sama, jadi 0,15 N. Kita pindah, jadinya 0,75 N dikurangi 0,15 N sama dengan 0,6 N. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita substitusikan persamaan kedua ini ke persamaan pertama. Saya tulis di bawahnya sini. Tadi kan yang pertama N min R sama dengan 8.000. Jadi R-nya kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan, jadinya N dikurangi 0,6 N sama dengan 8.000. Jadinya 0,N sama dengan 8.000, sehingga uang Nisa itu adalah 20.000. Setelah diketahui uang Nisa, kita mencari uang R yaitu uang Rani, karena yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka berdua. Jadi R itu kan tinggal dimasukkan lagi aja ke sini. Tadi R sama dengan N dikurangi 8.000, N-nya kan 20.000 dikurangi dengan 8.000 sama dengan 12.000. Jadi uang Rani itu adalah 12.000. Nah, totalnya tinggal ditambahkan 12 ditambahkan dengan 20.000. Jadi 20.000 tambah 12.000 sama dengan 32.000, yaitu opsi delta. Lanjut ke nomor 19. Di situ kita ambil 2 pensil dan 5 buku. Jadi saya misalkan ya,
pensil saya misalkan X, kemudian buku saya misalkan Y, dan penghapus saya misalkan Z. Jadi tadi Vito itu membeli 2 pensil dan 5 buku seharga 19.000. Jadi 2X plus 5Y sama dengan 19.000 rupiah. Kemudian Naya membeli 1 pensil dan 3 penghapus itu seharga 9.000. Jadi X plus 3Z sama dengan 9.000. Dan yang terakhir adalah Alia membeli 1 buku dan 3 penghapus atau Y plus 3Z sama dengan 9.500. Yang ditanyakan adalah ketika Cika membeli 1 pensil, kemudian 2 buku dan 2 penghapus, maka yang harus dibayar oleh Cika itu berapa? Jadi kita di sini langsung operasikan aja ya. Di sini kan bisa langsung ditambahkan. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah X dengan X dari 3X, kemudian 5Y tambah Y sama dengan 6Y, 3Z tambah 3 sama dengan 6Z. Ini ditambah ketemu 37.500. Supaya jadi ini X plus 2Y plus 2Z atau 1 buku, 2 pensil dan 2 penghapus, maka ini dibagi 3. Nah, ketika dibagi 3 ini kan jadi 1X. Kemudian 2Y plus 2Z ketemunya adalah 12.500, yaitu opsi A untuk nomor 19. Berikutnya nomor 20. Nilai rata-rata suatu kelas yang terdiri dari 8 orang itu adalah 88. 88. Kemudian setelah diteliti ternyata terjadi salah pengisian, yaitu 3 siswa yang nilainya seharusnya itu 998 itu ditulis 877, jadi malah turun nilainya. Sehingga berapa nilai rata-rata kelas setelah direvisi, jadi diperbaiki ya. Tadi kan yang salah seharusnya adalah 998 tapi ditulis 887. Nah, untuk mencari rata-rata itu kan rumusnya seperti ini. Rata-rata atau X bar itu sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N, atau jumlah data. Misalkan tadi nilai siswa pertama tambah nilai siswa kedua tambah nilai siswa ketiga dan seterusnya sampai ke 8 tadi dibagi 8 siswa, nanti ketemunya rata-rata. Nah, sehingga di sini kita mencari jumlah nilainya terlebih dahulu. Tadi kan rata-ratanya 8, jumlah siswanya ada 8, sehingga jumlah nilai dari 8 orang itu yang salah nilainya tadi itu berapa? Ya tinggal jumlah nilai sama dengan 88 dikali 8 sama dengan 704. Nah, jumlah 704 ini termasuk yang salah tadi, yaitu 8, nilai 8 dan nilai 7. Nah, supaya kita memperbaiki, jadi jumlah nilai yang baru itu berapa? Ya 704 ini yang salah itu kan nanti dikurangi oleh 887 atau nilai yang salah, sehingga nanti hilang ya nilai yang ada di dalam sini. Kan ini termasuk di dalam sini 887 tadi dikurangi dengan nilai yang salah 887, jadi nanti hilang, sehingga ketemunya adalah ini 26 dikurangi 22. Kalau dijumlahkan nilai yang benar ya, 26 dikurangi 22 sama dengan 4, sehingga 704 ditambah 4 sama dengan 708. Ini jumlah nilai yang baru. Sehingga rata-rata yang baru di situ adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya orang. Banyaknya orang atau siswa di situ kan tetap ya 8. Jadi 708 dibagi dengan 8 sama dengan 88,5. Jadi rata-rata yang baru setelah diperbaiki adalah 88,5, yaitu opsi A.